teman-teman yang belum hadir, sambil absen terlebih dahulu, sudah ingatkan yang belum absen untuk absen terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu teman-temannya yang belum hadir, sudah buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik ya? Cuacanya sedang apa ini? Mendung, hujan gerimis, menambah syahdu. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa ya, tapi tetap semangat. Karena hari ini hari Senin, mengawali minggu harus lebih semangat. Oke? Nah, kemarin kalian sudah PTS, sudah melaksanakan tes tengah semester, penilaian tengah semester. Miss Winda mau liatin kalian. Kemarin sudah Miss Winda kirimkan ya di grup ya, yang kelasnya di Ampung Miss Winda. Nilainya gimana sih? Ada yang nilai tertingginya 90, tapi terendahnya 35. Ya, kemarin kelas E. Ada yang nilai tertingginya 90, tapi terendahnya 23. Bayangkan 23 ini bener pirotok ya. Bener berapa berarti itu? Ada yang 93, tapi nilai terendahnya 33. Wah, punya 80, tertingginya 80, terendahnya 30. Nah ini kan jomplang sekali, ada yang bagus, ada yang mengerjakan betul-betul, sungguh-sungguh, ada yang mengerjakan mungkin asal klik aja. Ya, nilainya jadinya hanya 30, 23 bahkan ya. Jadi itu sangat buruk, padahal PTS tidak ada remedial. Nilaimu itu murni, nggak bisa ditambah-tambah, nggak bisa dikurang-kurang. Mau ditambah aja nggak bisa ya, apalagi dikurang. Nah, tapi masih ada cara untuk nambal-nambal dikit nilai kalian, ngebus untuk meningkatkan sedikit. Kalian bisa menambalnya lewat tugas mandiri terstruktur dan tugas yang diberikan oleh Miss Winda nanti. Seperti tugas kemarin yang belum mengumpulkan siapa coba? Yang floor clay. Ya, Miss Winda masih menunggu kalian untuk mengumpulkan floor clay. Yang ke Bu Catur nanti Miss Winda juga akan minta nilainya, karena untuk setelah PTS ini nanti pengampunya bukan lagi Bu Catur, tapi akan digantikan oleh siapa kemarin, Bu? Siapa yang di seni budaya kemarin siapa? Bu Eti. Ya, jadi Bu Eti akan ngajar prakarya. Terus seni budaya akan diajar Bu Ning, kelas 8. Ya, jadi nanti mungkin ada perubahan grup. Nanti mungkin tabnya sekolah itu akan dari Bu Catur akan dikasih ke Bu Eti begitu ya. Serah terima. Nah, ya kan bisa terjadi seperti itu. Ya, ada 44 partisipan. Kalian silahkan dibuka dulu buku paketnya untuk bab pengolahan. Jadi ada dua ya. Kita satu semester itu bahas dua, satu kerajinan, satu pengolahan. Yang kerajinan berarti kemarin bahan lunak, dan pengolahan hari ini ada di bab belakang tuh, bab terakhir. Ya nggak terakhir banget sih, di bab belakang ada pengolahan. Ketemu nggak? Ada di halaman berapa? Halaman berapa, Tama? Halaman berapa itu? 110. Berapa? 110. 170? 10. Ya, silakan dibuka. Ya. Oke. Oke. Nah, di situ kan ada tuh, coba dilihat di peta materinya. Di peta materinya. Sudah tuliskan juga, silakan diperhatikan nanti di sini. Ini ada buah-buah. Ya.
Ada pisang, ada salad. Hasil kebun sendiri ya. Oke. Nah, hari ini kita bahas ini pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Dulu di kelas 7 kalian bersama Bu Eti membuat minuman segar ya, membahas tentang buah dan sayur. Kali ini kita bahas serealia, kacang-kacangan dan umbi. Gitu. Nah, seperti yang ada di buku materi buku paket kalian, di situ ada peta materinya. Di situ kita akan membahas beberapa bagian. Dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian. Serealia itu apa sih? Kacang-kacangan itu apa sih? Umbi itu yang bagaimana sih? Terus jenis dan manfaatnya. Atau bisa dirangkum menjadi karakternya, sifatnya. Terus tekniknya, kalau mau dibuat makanan atau minuman, teknik yang dipakai apa nih? Terus tahapan pengolahan atau proses. 4 yang akan kita bahas, pengertian, jenis dan manfaat, teknik pengolahan, dan tahapan pengolahan. Tahapan pengolahannya dibagi lagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi. Ya, jadi nanti mungkin ada praktiknya. Praktik bikin makanan, masak, ya kalian jadi master chef ya, pura-puranya ya. Nanti ada prakteknya. Kalau di sekolah dulu, mungkin kalian dulu juga pernah ya bawa blender, ya bawa buah. Nah kalau kelas 8 nanti meningkat pakai kompor ya kan. Sayang sekali kita masih belum bisa tatap muka. Dulu kalau di kelasnya Miss Wida waktu pelajaran di kelas itu, praktek masak kita. Kelas 9 waktu itu bikin apa kelas 9 tuh? Masak dari ayam. Ya, ada yang bikin chicken katsu, chicken teriyaki, terus apa lagi tuh? Ayam goreng bumbu laos dan lain sebagainya. Nah, kelas 8 nanti pokoknya ini. Serealia, kacang-kacangan dan umbi. Oke? Nah, nanti Miss Wida minta kalian untuk menuliskan peta materi di buku catatan untuk mengganti bab 2. Jadi dulu awal, kalau kalian masih ingat, di bab 1 kita juga nulis peta materi ya. Nah, untuk bab 2 kita juga akan mengawalinya dengan menuliskan peta materi yang ada di buku paket, begitu ya. Oke. Terus tujuan pembelajarannya juga ada di bawahnya peta materi itu. Nggak akan Miss Wina jelaskan lebih lanjut. Miss Wina akan membacakan aja sedikit. Yang pertama tujuannya adalah mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealia. Pendapatmu tentang keragaman serealia, kacang-kacangan dan umbi. Sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bangga ya kepada Tuhan dan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi intinya kamu harus tahu jenisnya, manfaatnya, pengertiannya. Oke? Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serealia. Merancang, berarti kamu cari ide. Kalau mau jualan, misalnya kamu jadi entrepreneur, apa tuh? Di bidang kuliner, misalnya dulu kan Miss Wina bikinnya seperti itu. Kamu bayangkan kamu adalah semuanya direktur, kamu punya perusahaan. Kalau mau bikin usaha kuliner dari bahan pokok serealia, kacang-kacangan dan umbi, kira-kira kamu mau bikin apa? Gitu ya. Oh, dirancang dulu. Terus yang terakhir adalah membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat. Jadi membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya. Membuat ada prakteknya berarti kan? Ya, oke. Miss Wina ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Enggak ya, kayak penyiar radio bodol lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, biar nggak ngantuk. Miss Wina buka ya bab kali ini dengan ini, tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar atau kebutuhan dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi
Jadi pengertian tanaman pangan itu apa? Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Jadi, kenapa tanaman pangan di berbagai daerah itu berbeda-beda jenisnya? Misalnya kok di Indonesia, kenapa nggak seperti di Eropa sana? Makanya gandum, makanya roti. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Jadi di Indonesia itu yang mudah ditanam, mudah didapatkan, yang mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia itu ada apa? Ada padi, ya, beras, ya. Beras, ada jagung, nanti kita bahas. Ini makanan pokok. Makanan pokok. Ya, tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman seralia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Tanaman pangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, seralia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Terus kita lanjut ke pengertian. Nah, pengertiannya apa sih pengertiannya seralia itu? Istilah seralia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi. Namanya Ceres. Pernah dengar ya? Mrs. Ceres. Pernah dengar? Iya, coklat itu. Atau kamu dulu sering lihat iklan Coco Crunch itu? Tahu ya? Apa itu iklan Coco Crunch itu apa itu? Padi, gandum, apa itu? Gandum ya, kadang gandum disiram apa itu kena hujan coklat gitu kan, ada iklannya itu kan, itu gandum itu ya. Jadi asalnya dari nama sereal itu dari nama Dewi Pertanian ya, itu Ceres. Kalau di Jawa ada Dewi Pertanian juga. Dewi siapa namanya? Dewi Sri ya, itu Dewi Pertanian. Seralia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya adalah gramine, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Sebentar ya. Pak Martin, suaranya bocor. Sampai masuk sini, soalnya nggak pakai ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Seralia juga kaya vitamin. Ada vitamin E, B dan B kompleks, gitu ya. Jadi tadi sudah sebutkan bahwa seralia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian. Jadi mirip padi, rumput-rumputan. Jadi kamu bisa bayangkan bentuk tumbuhannya seperti padi atau rumput. Ya. Terus menghasilkan apa? Oh, di rumput itu yang dihasilkan adalah bulir-bulir berisi biji-bijian ya, sebagai sumber karbohidrat atau padi. Ya, terus kaya akan vitamin E dan B kompleks serta mineral, ada besi, magnesium dan seng. Ya. Terus kalau kacang-kacangan tuh yang gimana? Oh, kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame, sekarang lagi terkenal tuh ya, suka ibumu atau kakakmu suka beli kedelai Jepang, edamame. Yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Jadi kapri, buncis, edamame itu nggak masuk kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan merupakan sumber energi yang mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, kompleks, folat, dan besi serta vitamin. Ya, jadi sama juga dengan tadi seralia, ini makanan yang dari kacang-kacangan, ya itu mengandung banyak nutrisi yang penting bagi tubuh. Oke. Sudah tadi ada 2, yang pertama seralia,
berarti dari tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Yang kedua adalah kacang-kacangan. Yang ketiga adalah umbi. Nah, sekarang umbi kita bahas. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan, ya, sebagai akibat perubahan fungsi. Ya, biasanya kamu kenal biasanya itu apa tuh? Singkong, ketela, ubi merah, ubi cilembu, ubi ungu ya, ubi orange itu ya. Itu kan bawahnya akarnya itu mengalami pembengkakan, menyimpan cadangan makanan di dalam situ. Nah, umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, ya, berada tepat di permukaan bawah tanah. Meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Jadi umumnya di bawah permukaan tanah, walaupun ada yang sampai dalam atau ada yang di atasnya. Ada gambaran ya. Serealia itu bentuknya apa tadi? Rumput-rumputan padi-padian menghasilkan bulir. Bulir itu berarti biji-biji itu kecil, kayak padi, kamu bayangin padi aja. Yang kedua, kacang-kacangan. Ya, udah mudah lah naik kacang-kacangan, tapi kalau kapri, edamame, buncis tidak termasuk kacang-kacangan. Yang ketiga, umbi. Akarnya mengalami pembengkakan. Kita makan hasil perubahan bentuk itu. Ya, selanjutnya jenis dan manfaat. Berarti kita bahas 2 hari ini, pengertian dan jenis dan manfaat. Oke? Serealia ini sudah tampilkan di sebelah kananmu itu, di layar sebelah kanan itu ada lingkaran, 4 lingkaran. Di situ ada gambar apa saja di situ ya. Coba Miss Winda pengen ngobrol dulu sama salah satunya. Abdi Galih Utomo. Iya. Coba Mas di unmute dulu mikrofonnya. Oke. Panggilannya siapa? Abdi Galih Utomo, manggilnya siapa Miss Winda? Abdi. Oh, Abdi. Abdi sehat, Di? Udah mandi, Di? Udah. Oh iya, seger ya, rambutnya saya jebrek-jebrek, weh. Nanti kalau ada bakul balon, nanti diusir kamu. Bukan jebluki balon, pokoknya ketusuk rambut ya. Oke, Abdi. Di sini ada 4 gambar nih. Yang kamu tahu ada gambar apa saja dari 4 gambar itu? Gambar jagung, gambar jagung. Terus? Jagung. Apa, Ke? Yang atasnya jagung itu yang seperti putih-putih itu? Apa itu? Beras. Iya, beras. Terus atas yang paling besar ini apa? Apa ya? Gandum. Oh, gandum. Gandum. Ya, oke, makasih Abdi. Jadi Miss Winda jelaskan dulu di situ ada 4 gambar. Yang paling besar itu gambar gandum. Kemudian beras, kamu udah familiar sekali. Kemudian jagung, kamu juga sudah mengenal baik. Terus yang bawah itu apa kira-kira ya? Tanaman misterius apa itu yang keempat itu? Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Sekarang kita bahas dulu yang beras. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekamnya. Jadi sekam ya, itu yang menyelimuti beras gitu ya. Kalau beras baru dipanen itu kan masih belum diselip ya, kamu naik bilang belum diselip. Itu kalau diselip kan dipisahkan dari sekamnya. Bahasa kerennya itu apa tuh? Selipan tuh apa bahasa kerennya? Rice mill ya. Rice mill itu bahasa Inggris itu dari kata rice mill, penggilingan padi. Wong Jawa kan jane kan pinter bahasa Inggrisnya. Rice mill. Risban, kamu tahu risban enggak? Risban itu apa? Kursi yang panjang gitu ya. Biasanya di dapur kalau di orang tua mbah-mbahmu itu ada risban. Itu dari bahasa Inggris juga, rice barn.
lumbung padi. Biasanya mungkin di bawahnya untuk nyimpen padi. Itu loh, itu bahasa Inggris juga itu. Ya, sudah ulang. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan atau glukosa. Jadi kalau kamu habis nanak nasi, ibumu habis nanak nasi, kamu coba masih panas itu, kamu coba makan kunyah, nanti akan terasa manis. Ya, akan terasa manis karena mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Terus biasanya bapak ibu atau kakek kalian, nenek kalian yang sudah terkena diabetes atau penyakit gula itu biasanya menghindari terlalu banyak mengkonsumsi nasi ya, beras, jadi beras putih ya, nasi putih karena banyak zat gulanya. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron. Apa tuh bahasanya? Aleuron. Ya, warna endosperma dan komposisi pati pada endosperma. Jadi warna beras bisa lain-lain, bisa beda-beda, bisa beragam. Contohnya apa beras apa ya yang warnanya lain dari selain putih apa ya? Yuniar Rahma. Kaget ya? Nggak usah kaget sayang. Di-unmute dulu. Nah ya, Yuniar Rahma. Sehat Yuniar? Iya, alhamdulillah. Yuniar pernah lihat beras selain putih, beras apa ya Yuniar? Beras yang warna ungu itu, Bu. Ungu apa merah itu? Apa hitam? Merah ya, nggak ada yang ungu-ungu penang terus bukan. Ya selain itu, selain merah apa? Ada yang pernah lihat nggak? Putih. Ya putih. Terus merah, hitam juga ada. Tapi bukan beras kuning. Nek beras kuning itu udah dikasih kunyit ya buat bikin apa tuh nasi kuning itu bukan. Ya oke, terima kasih Yuniar. Jadi mesti udah ulang. Ternyata beras itu warnanya macam-macam. Ada yang putih yang kita kenal setiap hari kita makan konsumsi. Ada yang merah, ya seratnya lebih baik, lebih banyak. Harus ada yang hitam, itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya kita jarang mengkonsumsi. Kalau yang bapak atau kakaknya pelihara burung hias di rumah, itu biasanya di makanannya itu ada beras apa? Hitam, beras merah. Ya. Oke. Selanjutnya, selain beras ada jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Dari kata annual itu tahunan. Jadi kalau harian itu daily, bahasa Inggrisnya. Bulanan itu apa? Mingguan itu apa? Weekly. Bulanan itu monthly. Kalau tahunan bukan yearly, tapi annual. Maka dari itu, kalau kamu merayakan anniversary itu dari kata annual. Anniversary. Anniversary itu nggak ada bulanan. Kalau anak alay sekarang tiap bulan itu tanggal jadiannya dirayakan tuh berarti salah. Kata biasanya bikinnya kata apa tuh? Monthversary. Monthversary ya? Kamu sudah tahu. Monthversary itu berarti di kamus manapun belum ada. Belum terbit kamusnya. Jadi gawe istilah dewek monthversary. Nggak ada itu monthversary. Adanya anniversary, tahunan. Satu siklus hidup jagung diselesaikan dalam waktu 80 sampai 150 hari. Ini biasanya keluar di ujian ulangan. Jadi biasanya pertanyaannya, berapa lama masa tanam jagung? Nah, di situ ada pilihannya. Yang betul adalah 80 sampai 150 hari. Lebih lama dari padi. Biasanya petani menanam jagung itu sebagai selingan padi. Jadi ketika musim kemarau atau musim penghujannya sudah habis, biasanya petani akan menanam jagung atau kacang. Nah, misalnya akan sebutkan ternyata jagung itu manfaatnya banyak sekali. Bahkan semua bagian tubuh, semua bagian dari jagung itu bisa dimanfaatkan. Batang dan daun muda, coba dicek di buku kan pasti ada bagian jagung. Coba dilihat macam dan jenis jagung itu di situ ada lengkap. Batang dan daun mudanya bisa untuk pakan ternak.
sapi itu bisa makan batang dan daun mudanya. Batang dan daun tuanya setelah panen ya bisa jadi pupuk hijau atau kompos. Jadi kalau habis panen, tongkol jagungnya diambil, kan batang sama daunnya kan dibiarkan. Itu bisa dijadikan pupuk. Batang dan daun kering, kalau udah kering bisa jadi kayu bakar, bisa jadi sumber pembakaran. Batang jagung atau lanjaran itu untuk lanjaran atau turus, biasanya lanjaran itu kalau kamu nanam tanaman yang merambat itu bisa untuk lanjaran. Buah jagung muda, kelewat. Batang jagung atau pulp bisa menjadi bahan kertas. Jadi pulp itu buliran, sudah diproses seperti bubur. Ya, itu bisa menjadi bahan kertas. Buah jagung muda, kamu kenalnya sebagai putren, ibumu sering masak itu, bahasa Jawanya, bisa jadi sayur, perkedel, bakwan jagung, sambal goreng, dan lain sebagainya. Ya. Atau bisa bikin apa itu? Jasuke ya. Kan tuh, hujan-hujan bayangin makanan lapar ya. Biasanya di kantin ada tuh ya, jasuke ada ya. Oke. Terus biji jagung itu untuk apa? Pengganti nasi, nasi jagung. Bisa bikin marning, brondong, roti jagung, tepung jagung, bihun, bahan campuran kopi bubuk. Nah, jadi kalau kamu, mbahmu atau ibumu bikin kopi itu, kopinya di sangan, biasanya tidak hanya iya sangan bahasa Jawa kan. Tidak hanya biji kopinya aja, bareng sama beras bisa, jagung pun bisa. Biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrin, perekat, dan tekstil. Wah, jadi banyak sekali manfaatnya jagung. Ya. Oke, selanjutnya ada gandum. Di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi. Sama seperti nasi, berbagai manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Jadi cocok untuk yang mau diet. Ya, diet sehat itu bisa menggantikan beras dengan gandum. Mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kalau kamu pernah lihat iklan Quaker Oat, pernah lihat nggak Quaker Oat? Yang itu loh, apa sih namanya? Oat ya, oat bacanya ya. Tulisannya oat kata misater oat, tapi kita bacanya oat. Ya, dibikin bubur itu, kan? Yang warnanya merah atau biru kadang gitu. Diseduh bisa atau dimasak itu bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh. Karena di Indonesia sulit mendapatkan gandum utuh ya, yang ditanam di sini dikonsumsi utuh tuh nggak ada, jarang. Terus selain itu ada, apalagi mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Tadi sudah sebutkan bahwa kalau mau diet baik karena kenyang lebih lama, seratnya lebih banyak. Lalu mengonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Ya, jadi sangat banyak manfaat dari gandum. Kamu biasanya kalau makan roti itu, kalau di Indonesia kan orang kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Walaupun udah makan roti bakar, udah makan martabak manis, udah makan burger, udah makan hotdog, mie ayam, mie ongklok. Ditanyain udah makan belum? Belum. Loh, tadi sih makan apa? Mie ayam kan makan. Bukan, tadi ngemil, kan urung makan sega katanya gitu, belum makan nasi. Orang Jawa nek belum makan itu, belum makan nasi katanya belum makan. Padahal udah makan banyak. Ya, di sini juga gitu soalnya. Ya, jadi padahal gandum itu sangat baik. Di luar negeri sana
orang di Eropa terutama itu makanan sehari-harinya, makanan pokoknya adalah gandum yang diolah menjadi roti. Kamu mesti bayangin kayak wong bule-bule mangan roti tok apa warik ya gitu ya, biasanya gitu ya. Mau nyombe orang warik apa kayak warik gitu ya, padahal mereka tiap hari makan itu. Kalau orang Timur Tengah, orang mana Arab dan lain sebagainya, daerah Timur Tengah itu biasanya makan roti dengan gulai, kari. Kamu bayangkan, kamu mesti nggak, aduh kayak apa rasanya ya roti sama gulai, makan roti sama gulai sama kari begitu. Di India juga kamu pernah lihat pasti ya, di India itu ada roti yang lebar bentuknya itu, ada bintik-bintik cane, roti cane, ya kan? Pernah lihat ya? Walaupun kamu kalau lihat di Instagram itu sering lihat kalau orang India itu kalau masak jorok-jorok ya. Oh iya, pernah lihat ya, apa namanya kuliner food, street food di India itu biasanya orangnya jorok-jorok. Ya, oke, itu ya tadi sudah bahas beras, apalagi jagung dan gandum. Nah sekarang tanaman misterius yang satunya akan terungkap. Siapakah dia? Nah, ternyata adalah sorghum. Oh ini sudah salah. Sorghum ini namanya sorghum. Ya, sorghum. Di buku ada. Jadi sorghum itu apa sih? Sorghum itu ternyata hampir mirip dengan gandum, tapi dia bentuknya bulat-bulat, bijinya itu bulat-bulat. Ya, ini bisa ada yang kelewat ini PowerPoint-nya. Ya, bisa dijelaskan aja. Di buku paket juga ada. Sorghum itu bentuknya seperti gandum, ya, tapi biasanya kalau di Indonesia itu lebih cocok ditanam. Itu bisa menjadi bahan pengganti pangan pokok. Coba dibuka bukunya, sorghum. Saya juga buka sebentar di Prakarya. Prakarya. Bentar ya, sini buka dulu. Ah ya. Di buku paket kalian tadi apa namanya bagian yang sorghum itu ada di halaman Nah, ada di halaman 119. 119. Uh, 119. Di situ coba diperhatikan ada kan ya sorghum. Nah, ini. Ya, sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan industri. Tanaman sorghum mirip dengan jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Ya, sekarang manfaatnya apa saja? Di halaman 120. Manfaat daun sorghum bisa menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Kamu sekarang kalau banyak yang ibunya suka koleksi tanaman apa sih itu bunga kering, ya biasanya itu ada bunga kering yang berasal dari sorghum. Ya, jadi dikeringkan. Ya. Batang sorghum untuk apa? Lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Akar sorghum untuk apa? Sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Bijinya untuk apa? Oh, bijinya yang dikonsumsi utama. Kandungan gizinya sangat besar. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Berarti lebih baik. Walaupun belum familiar di masyarakat kita mengkonsumsi sorghum.
Ya, biji sorghum juga dapat dibuat sebagai tepung, sebagai dasar pembuatan panganan. Ya, bisa dikonsumsi langsung seperti membuat nasi jagung itu bisa juga. Oke, berarti kita hari ini bahas tentang pengertian. Terus apa lagi? Apa? Jenis dan manfaatnya. Setelah ini akan ada kacang-kacangan. Berarti tadi Miss Winda baru menjelaskan tentang yang serealia. Ya, baru menjelaskan yang jenis dan manfaat dari serealia. Masih ada kacang-kacangan dan umbi-umbian. Oke, tapi ada pandangan ya, ada gambaran ya. Coba. Sudah stop dulu. Oke, nah sekarang sudah mau tanya sama beberapa dari kalian tadi menyimak penjelasan Miss Vinda apa tidak? Siapa ya? Janistri. Janistri mana tadi Janistri? Ya. Janistri tadi menyimak yang disampaikan Miss Vinda kan ya? Janistri coba di-unmute dulu dah. Sudah di-unmute. Ya, Janistri coba apa namanya? Miss Vinda dikasih teman-teman dikasih tahu tadi kalau gandum itu biasanya dibuat apa Janistri kalau di Indonesia? Hah, halo? Janistri mana kok menghilang? Oke, ya udah. Tadi Miss sudah ulang bahwa kalau di Indonesia gandum itu lebih sering dibuat apa? Roti dan mie. Tuh. Ada bel pergantian jam sudah berbunyi ya. Berarti kita sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan tugas terstruktur di tab grup kalian. Nanti mungkin Bu Eti masih menggunakan tab yang punya Bu Catur, langsung dipindahkan ya kan. Nanti biar kalian apa namanya langsung mengerjakan tugas sesuai yang diberikan oleh Bu Eti dan Miss Winda. Begitu. Mungkin tadi kalian ada yang terpesona dengan Miss Winda, belum sempat absen dulu. Miss Winda ingatkan untuk absen dulu. Nanti jam kedua juga absen lagi sama Bu Hartini untuk IPA. Oke, begitu ya. Oke. Absen ya, pintar. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sudah sampaikan bermanfaat. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Musim penghujan sudah mulai tiba. Ini kadang hujan, kadang panas banget ya. Jadi ingatkan untuk tetap menjaga imunitas tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi, sedikit-sedikit olahraga, jangan tidur-tiduran, mager-mageran, olahraga jempol terus, olahraga mulut, makan ngunyah terus, olahraga dikit-dikit lah ya. Yang suka bikin dance TikTok juga boleh tuh buat olahraga ya kan, atau yang apa namanya di rumah lingkungannya ada olahraga ibu-ibu pagi hari Minggu boleh ikut ya, biar lebih segar tubuhnya. Tidak terasa sudah 7 bulan kita nggak bertemu ya kan, hampir 1 tahun ya, 7 bulan lama banget ya. Udah pengen gendong tas, udah pengen pakai sepatu ya kan, udah pengen apa namanya ketemu bapak ibu guru di sekolah, teman-teman di sekolah. Sudah juga begitu, sudah pengen mendengar suara ribut kalian, walaupun tadinya kalau di kelas seringnya cepat ribut, tapi sekarang malah kangen ya keributan, canda tawa kalian begitu, lari-larian di lorong. Sekarang nggak ada yang seperti itu.
kantin juga sudah rindu kalian juga sudah rindu kantin, kan begitu ya. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Dilanjutkan oleh Bu Hartini. Bu Hartini mau siap-siap dulu, kalian juga boleh mau ke belakang atau ganti buku catatannya diganti, dipersiapkan yang untuk IPA. Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, belum terdownload. Sudahlah. Ya orang usah, Mbak Catur, anu masih? Biasanya nggak apa? Udah ya, udah ada ini. Oh, wis ya, iya, lalen. Oh iya, lanjut.